warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang wawasan Nusantara yang ada di desa saya, yaitu wisata Maulana Ishaq. Pada awalnya wisata religi Maulana Ishaq ini tidak begitu terkenal karena kondisi tempat dan bangunannya yang sangat kecil dan tidak terlihat. Tapi seiring berjalannya waktu, karena pihak desa juga membuat proyek untuk membesarkan wisata religi Maulana Ishaq ini, jadi sekarang wisata religi Maulana Ishaq cukup banyak dikunjungi oleh ziarah dari berbagai kota. Di samping itu, makam Maulana Ishaq juga berlokasi berdekatan dengan laut yang begitu indah, dan juga ada wisata-wisata lainnya di dekat laut itu, seperti pantai dan kafe Cemara. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat berkunjung. Kali ini saya akan membawakan tema kuliner. Salah satu kuliner terkenal yang ada di daerah saya, daerah Gresik bagian utara, yaitu bonggolan. Beruntung di desa saya banyak yang berjualan bonggolan, jadi saya memilih bonggolan. Seperti ini bentuknya. Menurut sejarahnya, bonggolan ditemukan dan menjadi makanan khas daerah Gresik bagian utara yang dekat dengan pesisir pantai. Makanan ini dibuat saat terjadi kondisi kelangkaan ikan di musim penghujan daerah sekitar pesisir pantai, karena sebagian besar masyarakat Gresik Utara mata pencahariannya adalah nelayan. Oleh karena itu, warga berinisiatif untuk membuat olahan ikan supaya persediaan ikan tidak berkurang signifikan. Makanan ini mempunyai bahan utama yaitu ikan, dan kedua tepung kanji yang dicampur dengan garam dan bawang putih. Soal rasanya ya seperti kenyal dan juga ada rasa asam. Cocok untuk dimakan pada saat musim dingin seperti saat ini. Kesempatan kali ini saya akan membuat video di daerah saya. Simak video berikut. Oke, pada kali ini saya akan memperkenalkan kalian semua bangunan atau tempat bersejarah di Surabaya. Kota Surabaya sendiri memiliki banyak sekali bangunan atau tempat-tempat bersejarah, seperti Tugu Pahlawan, Hotel Yamato, dan Monumen Kapal Selam, dan banyak lagi tempat-tempat bersejarah di kota Surabaya. Yang saya kenalkan pada kalian semua sekarang ini adalah Jembatan Merah Surabaya. Hampir semua orang di Surabaya tahu tempat ini atau bahkan sering melewati jembatan ini. Sekilas jembatan ini tidak ada bedanya dengan jembatan pada umumnya. Tapi jembatan ini dulu menjadi salah satu lalu lintas utama perdagangan di masa penjajahan Belanda. Pertempuran sengit yang terjadi di Surabaya pada 10 November 1945 tak bisa dilupakan begitu saja. Bahkan jembatan merah yang menjadi salah satu lokasi dan saksi bisu peperangan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Menurut Yusuf Ramadan, Dewan Pimpinan Karangpilang Legiun Veteran Republik Indonesia Surabaya, menyematkan penyematan nama merah dikarenakan sejarah jembatan tersebut yang kelam. Di jembatan itu dulunya pernah terjadi peristiwa pertumpahan darah antara pejuang Indonesia melawan penjajah. Saking banyaknya darah para pejuang dan lawannya yang tumpah di jembatan itu, maka jembatan itu pun dinamakan Jembatan Merah. Di daerah saya terdapat alun-alun kota yang menjadi ikonik di kota Bojonegoro. Alun-alun tuh biasanya dijadiin buat tempat bersantai pas berkunjung ke kota itu. Demikian pula dengan alun-alun Bojonegoro, banyak warga sekitar dan pendatang yang berkunjung di sana. Terlebih setelah kawasan ini direnovasi dan ditambah batu prasasti yang punya cerita misteri. Batu tersebut dibawa dari desa Krondongan, kecamatan Gondang, yang kemudian dinamakan Batu Semar, di mana sebelum dipindahkan ke alun-alun, batu seberat 80 ton ini sering digunakan warga setempat sebagai tempat melakukan ritual setiap tanggal 1 Muharram. Kini Batu Semar menjadi landmark baru kota Bojonegoro yang melambangkan tekad dan terus berkarya. Di dalam alun-alun Bojonegoro, Anda dapat bersantai menikmati suasana
taman kota yang bersih dan nyaman. Sebelum pandemi, seperti sekarang, setiap hari Minggu di tempat ini selalu diadakan Car Free Day. Sayang banget ya harus ditiadakan gara-gara pandemi gini. Lokasinya tuh sangat strategis banget loh teman-teman. Kalau kalian dari arah alun-alun ke kanan sedikit itu udah ada pasar Kota Bojonegoro. Terus kalian ke kiri ada Rumah Sakit Aisyah. Di depan gerbang masuk pas itu ada Masjid Agung Darussalam Bojonegoro. Terus di belakang alun-alun tuh ada pusat pemerintahan Bojonegoro. Jadi kalian kalau mau kemana-mana tuh enak. Kali ini berkesempatan untuk menceritakan salah satu monumen di kota saya, yaitu Ringin Condong. Aku memilih Ringin Condong sebagai monumen di daerah aku, dan aku akan sedikit menjelaskan tentang monumen ini. Ringin Condong semula berasal dari pohon ringin atau beringin yang ditanam oleh Bupati Jombang yang pertama, Raden Adipati Arya Suwero Adiningrat pada tanggal 22 Februari 1910 yang juga bertepatan dengan peletakan batu pertama gedung pendopo Kabupaten Jombang. Seorang sejarawan mengatakan, keberadaan jalan darat itu maupun laut sudah ada pada masa Mataram dan Majapahit, dan Ringin Condong inilah titik bertemunya musafir. Karena titik dari sebuah jalan penghubung, maka para musafir zaman dahulu yang lelah mencari tempat teduh dan tempat yang memiliki air, hingga berteduh di pohon beringin ini. Akhirnya tempat ini menjadi persinggahan orang-orang dari barat ke timur dan sebaliknya, ungkap Nasrullah Ilahi, seorang dayawan Jombang. Pohon beringin yang kita ketahui saat ini ternyata memiliki sumber air yang besar, bahkan sampai meluber pada kala itu. Pasalnya, pohon beringin ini mampu menyimpan air yang banyak. Dengan melubernya air itu, warga memiliki inisiatif menembok sekeliling pohon agar tidak meluap. Kalau diibaratkan kacang kan dicontong. Sama halnya ini diberi tembok dengan maksud dicontong, supaya air tidak bisa keluar, walaupun tembok yang mengelilinginya itu tidak bulat, jelasnya. Masih dalam cerita Ringin Condong. Pasti masyarakat Jombang tidak asing dengan keberadaan menara air yang besar, tepat di area pohon beringin. Menara megah dengan kombinasi warna kuning itu diperkirakan dibangun sejak keberadaan kolonial Belanda ada di Jombang. Saya rasa Kapturing atau tandon air ini dibangun saat zaman Belanda. Pasalnya lebih modern, apalagi orang Belanda pandai dalam manajemen perairan, katanya. Caknas menyebut, pembuatan tandon air itu untuk mempermudah penyaluran air dan dapat menjangkau keseluruhan wilayah Jombang. Selain itu, pihaknya memprediksi bahwa kandungan air yang ada adalah air artesis. Kemungkinan air yang ada di Ringin Condong itu air artesis, karena memiliki tekanan ketas sehingga mudah mengalir ke atas. Dan ini menjadi awal mula pergerakan PDAM Jombang, imbuhnya. Sayangnya, pihak tidak mengetahui secara pasti kapan menara air itu dibangun, namun Caknas memperkirakan itu dibangun pada masa Afdeling pada tahun 1881. Sementara tinjauan kabar jombang.com di lokasi menemukan angka 1929 pada bangunan menara berwarna kuning itu. Hasil research didapat tahun 1929 merupakan rampungnya pembangunan menara air tersebut sehingga tertulis pada bagian depan menara angka 1929. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesenian yang ada di daerah saya, di daerah Bojonegoro, yaitu kesenian Tari Tengol. Tari Tengol berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Tarian yang dilakukan secara berkelompok, berkarakter gejol atau komedi. Arti Tengol sendiri adalah metenteng dan metungul yang menggambarkan wayang Tengol yang diperagakan oleh manusia. Tari Tengol bermula pada Festival Tari Daerah dalam Pekan Budaya Pariwisata Jawa Timur tahun 1991 diciptakan oleh Joko Santoso serta almarhum Ibnu Sutawa sebagai penata iringan. Saat pementasannya, tari yang biasa dibawakan oleh 7 orang penari perempuan itu diawali dengan instrumen seperangkat gamelan, dibuka oleh gender, selanjutnya disusul dengan selendem bersama oklik. Para penari Tengol dirias mukanya dengan warna putih dan cunduknya serupa dengan wayang Tengol. Salah satu lirik ikonik dalam pengiring tari Tengol adalah Jogete durung bubar, ayo diteruske. Jogete durung bubar, ayo diteruske, yang berarti narinya belum selesai, ayo dilanjutkan. Narinya belum selesai, ayo dilanjutkan. Jogete durung bubar, ayo diteruske. Jogete durung bubar, ayo diteruske. Tari Tengol pernah memecahkan rekor muri atas pemrakarsa dan penyelenggara tari Tengol terbanyak, yaitu
2.050 peserta pada tahun 2019. Tari Tengol juga pernah tampil di Istana Negara dalam acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-74 pada tahun 2019 oleh 250 penari. Nah, sebagai anak muda, kita harus mempelajari dan melestarikan kebudayaan yang ada di sekitar kita, agar tidak punah oleh modernisasi dan perkembangan zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Setiap kota mempunyai ciri khas sendiri-sendiri dan kota Gresik mempunyai ciri khasnya yang sudah dikenal setiap orang dari segala penjuru yang pernah berkelana di kota Gresik. Yaitu di dalam ruang lingkup kota ini selalu terdapat bermacam-macam industri dari industri rumahan sampai industri Pertamina yang sudah internasional. Dan industri yang paling mencolok di sana yaitu semen Gresik yang produknya sudah dipakai seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi Gresik saat ini menambah fasilitas-fasilitas baru yang masih dalam tahap pembangunan seperti pelabuhan internasional dan stadion. Oleh karena itu, kota Gresik biasa disebut kota industri. Selain mempunyai ciri khas kota industri, Gresik juga sering disebut kota santri dan kota budak. Tari Gandrung merupakan sebuah tarian perwujudan rasa syukur setelah panen telah tiba. Awalnya, tari gandrung ini ditarikan oleh para laki-laki saja, dan di zaman dulu tarian ini digunakan sebagai media upacara dan laki-laki dianggap sebagai media sakral. Pada masa kolonial, tarian gandrung ini dianggap sebagai media yang bisa menyatukan masyarakat Belambangan saat melawan VOC. Dan dengan seiringnya waktu, tarian ini berkembang dan menjadi tarian tradisional di Jawa Timur yang sekarang bisa dibawakan oleh perempuan juga. Dan ada 3 bagian dari tarian ini. Di bagian pertama disebut dengan gerakan jejer, di mana penari ini bisa menari secara berkelompok atau sendiri. Dan di gerakan kedua bisa disebut dengan gerakan paju. Pada bagian ini, penari akan menarik tamu untuk ikut menari bersama. Dan yang terakhir adalah gerakan yang dinamakan dengan gerakan sebelang subuh. Di bagian ini, penari bergerak lebih lambat dengan iringan musik yang sedih dan kalem. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata. Di Mojokerto terdapat banyak sekali tempat wisata yang menarik dan bersejarah. Salah satunya adalah Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu adalah sebuah gapura atau candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang berada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi Bajang Ratu menempati area yang cukup luas. Seluruh bangunan candi dibuat dari batu bata merah, kecuali anak tangga dan bagian dalam atapnya. Sehubungan dengan bentuknya, yang merupakan gapura beratap, Candi Bajang Ratu menghadap kedua arah, yaitu timur dan barat. Ketinggian candi sampai pada puncak atap adalah 16 meter dan panjangnya 6,74 meter. Gapura Bajang Ratu mempunyai sayap di sisi kanan dan kiri. Candi Bajang Ratu telah mengalami pemugaran pada zaman Belanda, namun tidak didapatkan data mengenai kapan tepatnya pemugaran tersebut dilaksanakan. Perbaikan yang telah dilakukan mencakup penguatan pada bagian sudut dengan mengisikan adonan pengeras ke dalam nat-nat yang renggang dan mengganti balok-balok kayu dengan semen cor. Beberapa batu yang hilang dari susunan anak tangga juga sudah diganti. Sarung ini mungkin dari Yaman, tapi ini di daerah Indonesia sudah mempunyai motifnya masing-masing dan sudah menjadi budaya Indonesia. Dan sarung ini sering dipakai oleh santri-santri pada zaman dahulu, bahkan pernah menjadi bentuk perlawanan terhadap budaya Barat. Terima kasih.